Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait perkembangan kognitif pada anak usia dini menurut Albert Bandura. Sebelum itu, perkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 5. Yang pertama, Rahmania Zadira dengan NIM akhir 236, Nurul Khalistia dengan NIM akhir 068, Ananda Habibah dengan NIM akhir 186, Regia Seli dengan NIM akhir 165, Nanda Amalia dengan NIM akhir 028, dan Lia Rahmatika dengan NIM akhir 187. Terdapat beberapa rumusan masalah, di mana yang pertama terkait biografi Albert Bandura, perkembangan kognitif menurut Albert Bandura, faktor-faktor yang terjadi dalam pengembangan kognitif, proses dan teori kognitif sosial, faktor-faktor, ciri dan model teori Albert Bandura, strategi yang digunakan dalam pengembangan kognitif Albert Bandura, kelebihan dan kekurangan teori perkembangan kognitif Albert Bandura, implementasi teori Albert Bandura ke anak usia dini, kegiatan untuk mengembangkan kognitif anak menurut Albert Bandura, prinsip dan contoh menurut Albert Bandura, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk pembahasan yang pertama, yakni biografi Albert Bandura. Albert Bandura dilahirkan pada tanggal 4 Desember 1925 di Mundare, sebuah kota kecil di barat daya Alberta, Kanada, sekitar 50 mil sebelah timur Edmonton. Dia adalah anak bungsu dan hanya satu-satunya anak laki-laki di antara 6 bersaudara dari keluarga keturunan Eropa Timur. Kedua orang tuanya telah beremigrasi ke Kanada ketika mereka remaja. Ayahnya dari Krakow, Polandia, dan ibunya dari Ukraina. Ayah Bandura bekerja menjaga perlintasan kereta api jalur Trans-Kanada dan ibunya bekerja di toko General Town. Pada tahun 1952, Albert Bandura menikah dengan Virginia Farms yang bekerja menjadi staf pengajar di Universitas Perawat. Kemudian, beliau tumbuh di sebuah kota yang sangat kecil di mana sekolah menengah umumnya hanya memiliki 20 orang murid. Bandura mengambil gelar diplomanya dari University of British Columbia dan gelar kesarjanaan psikologinya dari University of Iowa. Di Iowa, dia belajar bersama Robert Searle, salah satu perintis teori belajar sosial lainnya. Pada tahun 1953, Bandura bergabung dengan Fakultas Psikologi di Stanford dan berkarya di sana sampai dia pensiun. Pada tahun 1974, Bandura dipercaya menjabat sebagai Presiden Asosiasi Psikologi Amerika atau APA. Murid-muridnya sendiri menjuluki dia generalis modern, seorang pria dengan pengetahuan sangat luas di bidang banyak ilmu. Yang terakhir, Bandura wafat pada tanggal 26 Juli 2021, tepat pada usia 95 tahun di kediamannya di Stanford, California, Amerika Serikat akibat gagal jantung. Perkembangan kognitif menurut Albert Bandura. Teori yang dikembangkan oleh Albert Bandura ialah teori kognitif sosial. Teori kognitif sosial atau berpikir sosial memiliki definisi, yaitu sebuah teori yang mengutamakan ide pokok pemikiran yang menganggap lingkungan ialah salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar dalam pembelajaran manusia. Karena kegiatan belajar yang dilakukan oleh manusia selalu terjadi di lingkungan sekitar. Bandura mengatakan, faktor lingkungan dipengaruhi cara berperilaku. Cara berperilaku dipengaruhi lingkungan. Faktor kognitif seseorang mempengaruhi tingkah laku atau perbuatan. Dalam proses kausal dua arah ini, lingkungan sama dapat dipengaruhinya dengan perilaku yang dikendalikannya. Proses teori kognitif sosial. Pertama, sebagai perhatian. Seseorang memperhatikan tingkah laku model untuk dipelajari oleh anak tersebut, berupa nilai, sikap, dan harga diri model. Contohnya, seseorang belajar menjadi penyanyi dengan meniru cengkok suara dan penampilan di atas panggung penyanyi terkenal. Maka hal tersebut dapat diartikan dengan meniru model dengan harga diri yang tinggi. Kedua, pengingat. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa dalam tahapan ini individu mengingat atau retensi jangka panjang terkait perilaku model yang diamati. Yang ketiga, pergerakan atau hasil.
Proses mengaktifkan kembali perilaku jika individu mendapati tanggapan atau konsekuensi positif dari perilakunya tersebut. Dengan kata lain, jika penguatan bersifat positif, maka orang akan melakukan perilaku yang dimodelkan secara konsisten. Faktor-faktor pengembangan kognitif Albert Bandura. Yang pertama ada tekad berdasarkan pengalaman, yang kedua status lingkungan sekitar mereka, yang ketiga tanggapan mereka terhadap keadaan. Albert Bandura menegaskan bahwa belajar sebagian besar merupakan suatu kegiatan mengulang informasi yang telah distruktur oleh perilaku peristiwa-peristiwa di lingkungan yang ditransformasikan sebagai simbolik representatif bertindak sebagai pemandu kegiatan. Misalnya saja program pendidikan Calistung. Jika seorang anak memiliki pengalaman positif yang menyenangkan dalam program pendidikan Calistung, anak akan ingin melakukannya lagi jika hal itu menyenangkan, khususnya mempelajari Calistung pada kegiatan berikutnya. Tetapi, jika mempelajari Calistung terdapat pengalaman yang tidak baik seperti tidak menyenangkan untuk anak, maka anak cenderung tidak ingin mengulanginya pada saat kegiatan Calistung selanjutnya. Ciri dari model teori Albert Bandura. Inti dari pembelajaran perhatian dan peniruan siswa. Pembelajaran dengan model bisa mempengaruhi keteladanan, bahasa, nilai, dan lain-lain. Meniru kemampuan dan memiliki semangat dalam belajar. Siswa mendapat apresiasi dari diri sendiri jika didorong dalam pengaruh positif apa yang diperoleh, apa yang diingat, membentuk tingkah laku dan penilaian seseorang. Strategi yang digunakan dalam pengembangan kognitif Albert Bandura. Yang pertama, observasi dan peniruan model pengamati dan meniru perilaku model kompeten dapat membantu meningkatkan kemampuan belajar, menemukan rule model yang menguasai materi yang ingin dipelajari, dan meniru strategi pembelajaran dapat membantu mengatasi kesulitan. Mengingatkan keyakinan diri sangat penting dalam mengatasi hambatan belajar, mengakui dan merayakan kemajuan kecil, kesuksesan dan mengubah self-talk negatif menjadi positif, dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, bebas dari gangguan, dan memfasilitas fokus dapat membantu mengatasi hambatan belajar, misalnya memilih tempat yang tenang dan belajar dengan teratur, serta meminimalkan gangguan seperti media sosial. Yang keempat, menggunakan strategi belajar yang efektif seperti organisasi informasi, penggunaan mnemik atau pembagian materi belajar menjadi bagian-bagian kecil dapat membantu meningkatkan pemahaman dan retasi informasi. Yang kelima, mengembangkan motivasi intrinsik dan menemukan makna dalam materi pembelajaran, mengatur tujuan yang realistis atau memberikan hadiah kepada diri sendiri setelah mencapai target belajar tertentu dapat membantu mengatasi hambatan belajar. Kelebihan dan kekurangan teori perkembangan kognitif Albert Bandura. 1. Kelebihan teori perkembangan kognitif Albert Bandura. Yang pertama, anak-anak dapat belajar perilaku baru dengan mengamati orang lain, yang menunjukkan bahwa pembelajaran tidak hanya terjadi melalui pengalaman langsung. Yang kedua, teori ini mengakui bahwa lingkungan sosial dan budaya berperan penting dalam perkembangan kognitif. Yang ketiga, teori ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk pendidikan, psikologi, dan pengembangan sosial, sehingga relevan untuk berbagai disiplin ilmu. Yang keempat, Bandura memperkenalkan konsep efikasi diri, yaitu keyakinan individu terhadap kemampuan mereka untuk mencapai tujuan. Yang kelima, Bandura mengintegrasikan aspek kognitif dan emosional dalam proses pembelajaran, menunjukkan bahwa emosi juga mempengaruhi bagaimana individu belajar dan berperilaku. Kelebihan dan kekurangan teori perkembangan kognitif Albert Bandura. 2. Kekurangan teori perkembangan kognitif Albert Bandura. Yang pertama, teori ini lebih fokus pada faktor sosial dan lingkungan, sehingga kurang memperhatikan peran faktor biologis dan genetik dalam perkembangan kognitif. Yang kedua, teori ini mungkin terlalu menyederhanakan proses pembelajaran yang kompleks
tidak mempertimbangkan semua variabel yang dapat mempengaruhi hasil belajar. Yang ketiga, teori ini lebih banyak menjelaskan perilaku positif yang dipelajari melalui observasi, tetapi kurang memberikan penjelasan yang mendalam tentang bagaimana perilaku negatif juga dapat dipelajari dan ditiru. Yang keempat, meskipun teori ini mengakui peran lingkungan, pengaruh budaya yang berbeda dapat menghasilkan hasil yang berbeda dalam pembelajaran yang mungkin tidak sepenuhnya dijelaskan oleh teori ini. Orientasi teori Albert Bandura. Pembelajaran adalah aktivitas pengelolaan informasi di mana pengetahuan diapresiasikan secara kognitif dalam bentuk simbol yang berfungsi sebagai panduan tindakan pembelajaran yang terjadi melalui praktik langsung dalam tindakan yang aktual, sementara pembelajaran melalui pengamatan berlangsung dengan mengamati model, mendengarkan, menyampaikan pembelajaran, serta mempelajari materi dalam media cetak atau media sosial. Yang kedua, menurut teori Albert Bandura, teori kognitif sesuai berpandangan bahwa anak belajar dari lingkungan sosial mereka. Menurut Bandura, fungsi manusia dipandang sebagai serangkaian interaksi timbal balik di antara faktor personal, perilaku, dan peristiwa lingkungan. Ciri-ciri teori Albert Bandura antara lain: 1. Inti dari pembelajaran perhatian dan peniruan, maka pembelajaran tersebut bisa mempengaruhi keteladanan bahasa dan nilai. 2. Meniru kemampuan dan memiliki semangat dalam belajar. Anak mendapat apresiasi dan diri sendiri jika didorong dalam pengaruh positif. Apa yang diperoleh, apa yang diingat, membentuk tingkah laku dan penilaian seseorang. Kegiatan yang bisa membantu pengembangan kognitif anak ada dua hal. Yang pertama, permainan role play, bermain peran atau misalnya berpura-pura menjadi dokter, guru, atau polisi, dapat membantu anak meniru perilaku orang dewasa dan mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dan juga memecahkan masalah. Yang kedua, permainan interaktif yang mendorong kerjasama. Permainan seperti permainan papan, contohnya monopoli, atau aktivitas kelompok lain yang melibatkan kerjasama akan mendorong anak untuk mengamati strategi orang lain, belajar dari tindakan mereka, dan memecahkan masalah bersama. Prinsip-prinsip teori Albert Bandura yang dapat diterapkan di lingkungan untuk perkembangan kognitif anak usia dini. Pertama, modeling atau peniruan. Anak-anak sering belajar dengan meniru perilaku orang dewasa atau teman sebaya dengan menyediakan model perilaku positif. Kedua, observasi dan imitasi. Anak-anak mengamati dan meniru perilaku orang di sekitar mereka. Misalnya, jika seorang guru atau orang tua menunjukkan cara yang efektif dalam menyelesaikan tugas, anak-anak dapat menirunya, yang membantu mereka mengembangkan keterampilan kognitif dan sosial. Yang ketiga, penguatan dan hukuman. Memberikan pujian atau penghargaan untuk perilaku positif dapat mendorong anak-anak untuk mengulangi perilaku tersebut. Sebaliknya, penguatan negatif atau konsekuensi dari perilaku yang tidak diinginkan juga dapat mempengaruhi pembelajaran mereka. Keempat, pengaruh sosial. Interaksi sosial dengan teman sebaya dan orang dewasa membantu perkembangan kognitif. Diskusi kelompok dan permainan bersama memungkinkan anak-anak untuk belajar melalui pengalaman sosial dan komunikasi yang merangsang perkembangan kognitif mereka. Yang kelima, yaitu keyakinan diri. Membangun keyakinan diri anak-anak dalam kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas atau menghadapi tantangan merupakan bagian penting dari perkembangan kognitif. Dukungan dan dorongan untuk mengambil resiko dan mencoba hal baru dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka. Contoh konkret prinsip teori Albert Bandura yang dapat diterapkan di lingkungan untuk perkembangan kognitif anak usia dini. Yang pertama, modeling atau peniruan. Seorang guru TK mendemonstrasikan cara mencuci tangan dengan benar sambil bernyanyi lagu cuci tangan selama 20 detik. Kemudian anak-anak meniru tindakan tersebut. Yang kedua, observasi dan imitasi.
Selama waktu bermain bebas, seorang anak melihat temannya menyusun balok menjadi menara tinggi. Kemudian ia mencoba melakukan hal yang sama. Yang ketiga, penguatan dan hukuman. Ketika seorang anak berbagi mainannya dengan teman, guru memberikan stiker binatang dan pujian. Ini mendorong anak tersebut dan anak-anak lain untuk mengulangi perilaku berbagi di masa depan. Yang keempat, pengaruh sosial. Dalam kegiatan bermain peran pasar-pasaran, anak-anak berinteraksi sebagai penjual dan pembeli. Mereka belajar tentang konsep pertukaran, hitungan sederhana, dan keterampilan sosial melalui permainan ini. Lalu yang terakhir, self-efficiency atau keyakinan diri, di mana seorang anak kesulitan memakai sepatunya sendiri, alih-alih langsung membantu. Orang tua memberikan dorongan verbal dan petunjuk kecil. Ketika anak berhasil, dia merasa bangga dan lebih percaya diri untuk mencoba tugas-tugas baru. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa komen di kolom komentar ya. Kesimpulan yang pertama, teori yang dikembangkan oleh Albert Bandura merupakan teori kognitif sosial yang dimana lingkungan dianggap pengaruh besar terhadap perkembangan kognitif. Kedua, terdapat 3 proses menurut Albert Bandura dalam mengembangkan kognitif, yaitu perhatian, pengingat, dan juga hasil. Yang ketiga, kognitif sosial juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tekad berdasarkan pengalaman, status lingkungan sekitar mereka, dan tanggapan mereka. Yang keempat, adanya ciri dari model teori Albert Bandura yang meliputi inti dari pembelajaran, perhatian, dan peniruan siswa, serta meniru kemampuan dan memiliki semangat dalam belajar. Yang kelima, membuat strategi yang tepat dalam pembelajaran, contohnya seperti menciptakan lingkungan yang positif. Sekian penampilan hasil diskusi dari kelompok 5. Terima kasih dan sampai jumpa.